Halo Sobat Macewan ya, ketemu lagi dengan saya seperti biasa, Denny Nakdalung. Saya kedatangan reel lagi. Ini ada Daido Quincy yang 4000 SW, dan untuk ukuran ataupun seri-seri untuk Daido Quincy ini ada 3 dia. Seperti ini. Ada 4000, 6000 dan 8000 dengan masing-masing kapasitasnya beda-beda dia. Jadi kalau mau cari yang dragnya kecil mungkin bisa 4000, kalau mau yang targetnya nanti ikan-ikan besar bisa ini yang 8000. Dan di sini yang bisa saya lihat dari rasionya ini adalah rasio kecil ataupun rasio ringan, apalagi yang 4,9:1 ini dia masuk ke kategori PG. Oke, jadi kalau mau jigging, mau mandas ataupun mancing dasaran bisa pilih reel yang model rasionya kecil seperti ini. Oke, Quincy 4000 SW, Queen Ratu, Si itu lautan, jadi ini Ratu Lautan. Oke, dan ini spesifikasinya ada di sini. Nah, ini spesifikasinya lebih keren daripada Daido yang sebelumnya. Oke, power handle, short water, kemudian jumlah bearing, kemudian bodinya ini strength aluminium alloy, jadi ya sebut di metal lah. Kemudian karbon drag washer, stainless steel main shaft. Nah, di sini yang menarik, ini brushnya, ini gearnya, maksudnya gearnya ini brush ataupun kuningan. Kemudian ini CNC fork aluminium handle. Oke lah, nggak masalah. Spesifikasi bagi saya hanyalah sebuah tulisan, yang pastinya kita harus cek juga dalamnya seperti apa. Nah, ini dia. Ini ada semacam oli lah. Oke, boxnya kita kesampingkan dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Daido Quincy, keren sih, keren menurut saya ini. Nah, seperti ini dia. Nah, putarannya sangat ringan dan dia masuk ke PG ini. Ini pakai jigging enak kalau udah kayak gini. Sekilas seperti Daido Osea kalau saya lihat, warnanya kuning-kuning hitam seperti ini. Cuman karena ini dia berada di kisaran harga 1,2 hingga 1,6 juta. Oke, jadi itu tergantung daripada size ataupun ukuran reelnya. Kalau yang ini mungkin harganya di kisaran 1,2 jutaan. Mudah-mudahan nggak naik harga nanti setelah viral ataupun setelah saya review, biasanya harga naik sih. Oke, kemudian yang size besar itu yang 4000, yang berapa tadi? 4000, 6000 lah. Nah, kalau yang size 6000 atau 8000 kemungkinan dia lebih mahal. Oke, jadi kita bisa simpulkanlah ini bahwa Daido Quincy dia di kisaran harga 1,5 jutaan. Artinya apa? Di harga segitu dia sudah masuk ke medium rank. Artinya kalau di ranknya ini sudah masuk ke epic legend lah. Sudah masuk kategori itu dia. Jadi mari kita lihat apakah Daido ini bisa bersaing atau paling tidak dia ikut meramaikan di jajaran reel dengan harga di kisaran yang sama. Karena di 1,5 jutaan tuh ada banyak sekali reel-reel yang memang benar sudah memiliki nama besar, terutama di brand-brand terkenal seperti Okuma, ada Azores, kemudian Pen, ada Pen Battle, ada Pen Spin Fisher, kemudian Shimano, ada Sokoro, Daiwa, ada Daiwa BG, seperti itu. Jadi sudah dihuni oleh reel-reel yang sudah memiliki nama besar istilahnya. Nah, kalau Daido ini dia datang dengan label Quincy. Kita lihat apakah dia bisa memiliki ataupun istilahnya memiliki hal lebih yang bisa menyaingi brand-brand besar tersebut. Di handle-nya ini yang size kecil sih, dia lempengan seperti ini. Nyaman sih dipegang untuk size kecil. Kemudian nah di sini dia tidak ada bautnya. Jadi kalau kita mau coba ganti-ganti pakai handle Gomexus misalnya, ya kita harus mengorbankan ini. Cuman kendalanya biasanya kalau kita korbankan ini dia akan cepat goyang. Saya sudah beberapa kali melakukannya, kecuali memang itu bisa plug and play, jadi dicabut langsung dipasang, langsung bisa dipakai. Itu yang lebih bagus dibandingkan dengan yang harus ngebor di sini. Oke, jadi
Akan lebih sempurna lagi kalau di sini dibaut sih menurut saya. Jadi kalau mau ganti-ganti knob handle itu lebih enak ya, nggak usah repot-repot lagi. Oke, langsung ke bagian spool. Nah, kalau udah di reel harga segitu di 1,5 jutaan, saya rasa bagian demi bagiannya sudah bisa dibilang sesuai dengan standar sih. Nah, seperti ini saya pastikan dia sudah memang sealnya bagus, kemudian support bearingnya juga ada. Nah, ini sealnya sudah ada, kemudian sistem dragnya. Nah, ini klikernya di dalam, dia clicker di dalam, kemudian ini ada felt. Nah, ini ada bearing besar support di sini. Nah, seperti ini sih. Oke, drag washernya ini campuran sih. Dia dua felt. Mungkin ya untuk supaya hemat kos lah. Atau hemat biaya. Oke, nanggung sekali menurut saya. Karena sekalian saja di carbon tekin kayak gini, saya rasa akan lebih menambah dari nilai plus untuk sistem dragnya. Kemudian untuk support bearingnya ini sudah oke. Ada bearing besar seperti ini di bagian atas dan tentunya ada yang di bagian bawah. Ini dia, dua bearing besar seperti ini. Dan ini ada sealnya juga. Seal ini dia akan menutup di sini. Minimal sistem dragnya sudah terlindungi dia dari atas dan dari bawah. Di atas ada sealnya seperti ini. Ini menutup bearing dia. Nah, bearingnya tertutup oleh seal dan bagian drag washernya di sini ada pelindung seal lagi. Oke, jadi untuk seal di sistem dragnya saya rasa sudah tidak masalah, sudah oke lah, standar ya. Kalau hanya sekedar cipratan saya rasa tidak masalah. Kemudian bentuk spoolnya, nah ini keren ini. Dia ada semacam kayak rubber gitu, jadi mirip seperti pen punya lah. Kemudian V-shape ini juga tidak masalah. Udah bagus ini. Ini dia mendukung tali keluar supaya lontarannya bagus. Oke, desain spoolnya bagus. Finishingnya bisa dibilang bagus lah. Halus dia kok. Beranilah dia bersaing dengan reel dengan yang sudah memiliki brand besar seperti itu. Oke, kemudian ini apa ada pinnya ya? Coba saya cek dulu deh, biar nggak salah nanti. Oke, ini spacer. Kemudian bearingnya bisa dicabut. Dan ini ada semacam baut pin ya. Kayak model Shimano punya, Shimano yang Stradic itu. Sebentar saya mau ambil kuncinya dulu. Mudah-mudahan sama sih ukurannya. Karena kalau tidak sama nanti kita repot kalau mau bongkar segala macam. Kecuali memang bongkarnya ya kita harus dari sini tanpa buka pin ini. Oke, biar nggak lama saya akan buka dari sini saja. Jadi tanpa buka pinnya. Jadi sama seperti kita buka pen battle misalnya, atau yang dari Okuma Azores itu kan dia di permanen ya. Oke, kalau permanen jadi harus buka baut seperti ini. Buka baut, kemudian nah kita bisa buka mengakses untuk baut bodinya seperti itu.
Oke, jadi untuk membukanya, karena di sini ada semacam ini, ada semacam pembatas. Jadi untuk membukanya, kita buka dulu baut-baut sampingnya. Oke, jadi harus dibuka dulu baut-baut di sini. Jadi kalau tidak bisa buka pin ini, karena ini saya coba tadi pakai kunci apa namanya, kunci ini yang biasa saya buka pakai buka reel Shimano, ini nggak mau, dia nggak mau buka pinnya ini. Dan ini juga bukan pin dorong kayaknya deh. Jadi bukanya harus kita sedikit repot. Kita buka dulu ini baut pembatas. Tapi jangan khawatir, ini ada aksesnya dia. Ada aksesnya, jadi ada lubang di sini, kita bisa buka. Seperti itu. Oke, kita buka saja dulu. Nah, seperti ini ada baut kecil-kecil. Oke, jadi ada 4 baut ini. Setelah 4 baut ini dibuka, baru kita bisa sedikit repot sih menurut saya. Tumben DND sedikit direpotkan untuk membuka ini. Nah, baru kita bisa buka ini, apa namanya, baut yang di sini. Oke, saya akan buka aja dulu. Nah, kalau sudah terbuka, kita langsung buka side plate. Nah, seperti ini. Baru kita bisa buka untuk ininya. Main shaft. Nah, seperti ini dia. Oke, saya rasa bukanya pun bisa sih dari body, cuman ya kita harus ngelepas ini dulu. Apa namanya? Ada semacam pembatas. Nah, karena tadi bautnya kan terganggu dengan ini sih. Dengan ini. Dan yang dilepas itu cukup yang di bagian kiri saja. Yang di sini saja, sedangkan yang sini tadi nggak usah, tapi ini bautnya malah saya buka. Oke, nggak masalah. Yang penting bisa kebuka dan bisa ngelihat dalamnya. Nah, ini gearnya, wah ini sangat-sangat apresiasi sekali kalau sudah seperti ini. Gearnya kuningan dia. Nah, seperti ini. Oke, coba saya akan bersihkan untuk lihat struktur daripada gearnya, apakah dia gearnya memang sudah standar dengan reel di kelas 1,5 jutaan. Karena kalau hanya kita berpatokan dengan yang namanya gear kuningan di bawah harga 1 juta pun banyak, seperti Banax misalnya, kemudian ada Sino Saltwater Game, kemudian One Way Jigger, itu kan
kuningan juga, cuman biasanya kalau gear kuningan yang apa namanya, yang ada di harga di bawah 1 juta, biasanya dia tidak sehalus dan cuttingnya tidak serapi yang punya reel gini, reel di atas 1 juta, anggap saja 1,5 juta seperti itu. Nah, mari kita perhatikan lagi. Tunggu sebentar ya, saya bersihkan aja dulu. Oke, jadi ini sobat mancing mania, gearnya, gear kuningan daripada Daido Quincy ini. Oke, di sini memang setelah saya amati dan saya perhatikan jenis kuningannya ataupun bahannya ini memang kuningan yang bagus. Jadi kalau saya lihat di Pen Battle yang seri ketiga, kemudian Pen Battle DX, Pen Battle HS, ataupun Pen Battle yang terbaru, saya lupa saya seri-serinya, itu standar seperti ini dia kuningannya, cuttingnya juga bagus seperti itu. Jadi jika dilihat dari sisi penilaian review, maka Daido Quincy ini ya sudah mulai bisa menyaingi keberadaan reel-reel yang berada di kisaran harga 1,5 jutaan seperti itu. Semoga harganya tidak melonjak naik, jadi tetap saja di interval 1,2 ataupun 1,5. Seperti 1,5 itu sudah yang paling mahal lah. Jangan sampai nanti jadi 1,8 seperti itu, jadi 1,9 bahkan 2 juta. Maka sangat disayangkan sekali, karena seperti yang sudah kita ketahui, Daido sekarang sudah melakukan perubahan mulai dari yang di range 500 ribuan, dan sekarang ternyata datang lagi yang model seperti ini yang merek Quincy. Ternyata perubahan besar yang dilakukan itu pada gearnya. Jadi kalau kita bandingkan lah misalnya ini dengan Azores, AP Power, kemudian Daiwa BG, ya ini ya berani berani istilahnya, kalau dari segi penilaian review ini berani bersaing seperti itu menurut saya. Jadi siap-siap turun harga. Itu si Azores, Ryobi AP Power, kemudian apa lagi, Daiwa BG, karena Daiwa BG sudah nggak ada yang di atas 1,5 juta. Nah, ini ada Daido Quincy yang di bawah 1,5 juta. Ini yang 4.000 nih harganya 1,250 kalau nggak salah. Ini sudah ada pendatang baru yang gearnya sudah model kuningan seperti ini. Sekilas memang terlihat bagus, kalaupun untuk rigiditas ataupun kekuatannya, apakah dia setara punya pen gearnya, nah itu hanya waktu nanti yang bisa menjawab, karena review ya hanya sebatas penglihatan seperti ini, dibuka kemudian dijabarkan, sisanya tinggal waktu nanti, karena reel yang baru keluar sekalipun nanti harus pakai banyak orang dulu, nanti kendala-kendalanya seperti apa, seperti itu, kelemahannya di mana, karena nggak mungkin sebuah reel itu dia langsung sempurna. Oke, saya lanjutkan bahas body saja dulu ya. Body ini metal. Nah, ini sama seperti pen lah. Kalau Anda pernah bongkar reel pen, pernah pegang reel pen, nah ini metal dia. Kemudian bodinya juga sudah ada sealnya. Ya sudah masuk ke kategori sebagai reel bagus di standar 1,5 jutaan. Meskipun di sini slider sama oscillating gearnya masih standar zinc, saya rasa tidak masalah, karena yang paling penting adalah ini drive gear. Kemudian di sini support gear kecilnya juga sudah stainless di sini. Oke, ini stainless dia, bukan zinc, jadi saya rasa tidak masalah, sudah bagus dia. Selanjutnya one way seperti itu. One way kita coba lihat dulu. Kalau sekilas ini sistem sealnya bagus sih di one way-nya.
Nah, seperti ini. Ada semacam sealnya. Kemudian kita lihat, nah ini dia pakai yang model pen punya. Nah, sekarang kita lihat saja apakah ini housingnya langsung metal ataukah ada tambahan lagi. Nah, sepertinya ini langsung metal. Oke. Langsung metal ya. Nah, pokoknya ini mirip dengan reel-reel yang menerapkan one way seperti ini. Ini pen punya. Kalau Anda lihat reel pen itu seperti ini. Kemudian Okuma juga one way-nya seperti ini. Disupport oleh 2 bearing. Nah, one way-nya seperti ini. Dan biasanya pada umumnya kendala daripada one way seperti ini adalah jeda. Jadi sama seperti yang di Tridentage, di Okuma, bahkan di reel sekelas pen sekalipun, setelah sekian waktu pemakaian biasanya ada jeda di rotornya sih. Tadi lupa nggak saya cek. Oke, nanti setelah saya pasang akan saya cek lagi apakah ada terasa jeda di bagian one way ataupun anti reverse-nya di sini, clutch. Kalau di nama spare part-nya clutch sih namanya nih, bearing clutch seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan terakhir di bagian rotor. Kita cek line roller. Nah, line roller di sini menggunakan bushing saja. Ini untuk yang 4000. Kurang tahu kalau yang 6000, 8000 apakah menggunakan bearing. Nanti boleh silahkan bantu saya untuk melakukan pengecekan. Dan untuk rotor di sini sudah bisa diduga karena bentuk bautnya seperti ini, pastinya dia grapit seperti itu. Untuk rotornya grapit. Nah, di support komponen bail arm-nya, spring guide dan lever trip juga tidak ada masalah dengan tambahan balas rotor di sini pemberat sehingga putarannya lebih lancar. Dan ini dia bahannya grapit ya. Seperti itu. Lumayan kaku. Oke. Jadi kesimpulannya di kelas 1,5 jutaan sangat rekomen lah. Penilaian saya untuk Daido Quincy ini masuk di kategori real bagus. Jadi saya pastikan kalau Anda beli ini, Anda tidak akan kecewa dengan komponen yang terdapat di dalamnya karena sudah sesuai dengan standar reel yang ada di kisaran harga 1,5 jutaan. Bahkan sekilas jika dilihat ataupun jika di compare Ryobi AP Power, kemudian Okuma Azores, kemudian Daiwa BGSW, sekilas memang terlihat diungguli dari sisi komponen, terutama ini yang paling penting adalah di bagian gearnya. Jadi ini bisa dibilang dia bersaing ketat dengan Pen Battle yang seri ketiga ataupun Pen Battle 3. Itu ada yang DX, ada yang HS. Seperti itu. Dan harganya tentunya, di mana Daido biasanya memang harganya selalu di bawah daripada reel-reel dengan brand ternama. Oke, sisanya tinggal kita cek nanti apakah ada jeda di bagian rotornya setelah ini dipasang. Tadi saya lupa ngecek apakah ada jedanya atau enggak, karena kalau dilihat dari model clutch-nya seperti ini, biasanya sih saya nggak mau nuduh ya sebelum terjadi, biasanya dia akan ada jedanya seperti yang terjadi di reel Tridentage. Oke, saya Deddy Nakdalu, 2 jempol untuk Anda, semoga untuk Anda semua, maksud saya
Semoga Anda selalu dalam kondisi sehat, murah rezeki, dan sampai ketemu lagi di review-review saya yang lainnya. Saya Denny Nakdalung, sekian dan terima kasih.